Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, sehat semua? Alhamdulillah. Nah, di masa pandemi seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa melakukan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Baik, hari ini hadir semua. Ibu lihat di Google Form ya, sepertinya hadir semua, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Fahri, pimpin doa temannya. Kita mulai berdoa di dalam hati. Ya, terima kasih Fahri. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu supaya semangat. Yuk, mari kita Di seluruh pantai Indonesia, Terima kasih. Apa sih yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Kemarin kita belajar apa ya? tema persatuan dan perbedaan, walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Betul, Adinda Putri. Bagus ya. Kemarin kita sudah belajar tentang walaupun berbeda-beda kita tetap bersatu. Nah, sekarang kita akan belajar tema 2 ya, persatuan dalam perbedaan. Namun, kita akan belajar tentang kerjasama mencapai tujuan. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis teks menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar dan mandiri. Membuat peta pikiran dengan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, kalian menggabungkan informasi pada peta pikiran, menyimpulkan informasi pada peta pikiran, menganalisis cara hewan beradaptasi dan menyimpulkannya, membuat diagram dan melakukan presentasi. Baik. Nah, ini apa ya? Siapa yang tahu ini gambar apa? Monumen Palagan Ambarawa. Iya, Monumen Palagan Ambarawa. Ada di mana itu? Ambarawa. Di Semarang. Pinter, bagus anak-anak ibu pinter. Ini Monumen Palagan Ambarawa ini merupakan simbol untuk kita mengenang suatu peristiwa. Peristiwa apa ya? Peristiwa pertempuran yang terjadi di Ambarawa tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Nah, Monumen Palagan Ambarawa ini dibangun pada tahun 1973 dan diresmikan pada tanggal 15 Desember 1974 oleh Presiden Soeharto. Seperti apa sih kisah pertempurannya? Yuk kita saksikan ya dalam sebuah teks. Nah, ini ada teks pertempuran Ambarawa. Siapa yang mau baca? Ya, silakan Dika. Tanggal 20/1945 tentara sekutu di bawah pimpinan Karta di Semarang dan mengurus kawasan perang. Pertempuran berakhir, Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan dua mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Terima kasih Dika sudah membacakan. Jadi ini ada teks tentang pertempuran Ambarawa ya. Dari sini nanti kita akan membuat peta pikiran. Peta pikiran itu nanti kita buat menggunakan unsur kata tanya supaya lebih mudah ya. Apa, mengapa, di mana, kapan, siapa. Saat membuat peta pikiran, kita harus membuat dengan kalimat yang efektif. Ada yang tahu kalimat efektif?
Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami. Betul, kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Nah, ini ya kata tanyanya ya. Ada kata tanya apa, siapa, kapan, kemudian di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemarin sudah Ibu buat kelompok ya? Sudah bikin kelompok kan 6 ya? Ada 6 kelompok. Nah, nanti dalam kelompok ini kita akan membuat peta pikiran dari sebuah teks tadi yang kita baca ya. Dengan menggunakan unsur kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Kalian tiap kelompok ada lembar kerjanya sudah Ibu bagikan juga kemarin ya di WhatsApp ya. Iya. Nanti kalian kerjakan. Di situ kalian akan membuat pertanyaan, kemudian nanti dijawab juga dengan kalimat yang efektif sesuai dengan isi bacaan. Iya, ini ya. Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Ya, selanjutnya dengan kata mengapa. Ya, Dian Prasetya silahkan. Mengapa terjadi pertempuran ambarawa? Iya, boleh, bagus, sudah efektif ya. Sabita Yuntani. Yang terlibat dalam pertempuran ambarawa. Nanti ini di dalam kelompok kalian cari jawabannya, kemudian kalian gabungkan informasi ini. Setelah itu kalian simpulkan ya. Tadi gimana, Bu? Ya, gimana Sabita? Tadi gimana? Oh, tadi ini kan ada pertanyaan ya, apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas. Nah, kalian cari jawabannya berdasarkan teks ya. Pertempuran ambarawa, cari juga jawabannya yang benar ya, yang sesuai dengan pertanyaan. Kemudian bagaimana akhir dari pertempuran ambarawa? Itu dibuat, dijawab, nah disimpulkan. Ada yang sudah selesai? Siapa yang sudah? Dari kelompok 2 silakan. 1. Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Pertempuran yang berkobar di kota Ambarawa antara TKR dan Sekutu. 2. Mengapa terjadi pertempuran di Ambarawa? Pertempuran Ambarawa terjadi karena pihak Sekutu mengingkari janji. Kesimpulannya, pertempuran Ambarawa terjadi karena Sekutu mengingkari janji. Pertempuran Ambarawa terjadi pada 12 Desember 1945 antara Tentara Keamanan Rakyat, Sekutu, dan Nida. Pasukan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan membuat Sekutu. Ya, bagus. Apa ada yang mau menanggapi? Cukup? Ya, terima kasih ya. Masih semangat? Sudah semua ya, bagus-bagus ya. Pasukan Tentara Rakyat Indonesia tadi kan bekerja sama untuk mencapai tujuan ya, untuk mempertahankan diri. Nah, bagaimana dengan hewan? Apakah hewan juga di dalam kehidupannya, kesehariannya melakukan kerjasama? Ada yang tahu tidak? Karena tidak hanya manusia saja, tidak hanya pasukan tentara saja yang mempertahankan diri, hewan pun melakukan hal yang sama. Ya, jadi hewan di dalam kehidupannya juga memiliki kerjasama, kemudian juga memiliki persatuan, menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Mari kita saksikan ya video kali ini ya. Simak. Inilah hukum yang berlaku. Terdengar suaranya? Di mana kelompok binatang itu biasanya ya, silakan disaksikan ya. Ini ada hewan hiena. Hasil buruan dari predator lainnya. Alhasil, binatang ini selalu hidup berkelompok dan berhasil untuk survive serta mempertahankan teritorialnya. Hewan ini pada dasarnya mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan juga percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Teknik berburu hiena memang berbeda dengan predator lainnya. Mereka berburu dengan cara berkelompok. Nah, berkelompok. Apalagi ketika mereka sedang berusaha untuk berkelompok, hewan predator lainnya. Bahkan, sang raja hutan pun sampai-sampai kewalahan menghadapi kawanan ini. Nah, itu cara kerjasamanya tuh. Dengan segala kepintaran dan kelicikannya, berusaha untuk bertahan hidup di tengah-tengah habitat para predator. Ya, sudah lihat tadi bagaimana hiena berkelompok, bekerja sama. Nah, bagaimana dengan hewan-hewan lain? Ya, kita lihat ya. Masih di dalam kelompoknya, silahkan kalian amati nih video. Nanti di lembar kerjanya secara berkelompok, kalian tuliskan
Kalian uraikan atau ceritakan, kemudian simpulkan bagaimana cara-cara hewan ini beradaptasi ya, tentunya berbeda-beda. Silahkan disimak. Coba kita perhatikan bagaimana belalang. Belalang beradaptasi dia dengan cara kamuflase ya, nanti kalian ceritakan. Nah, ini ada bunglon. Nah, kemudian ini ada cicak. Ini namanya autotomi ya. Coba dikerjakan, silahkan. Kalian tadi sudah menyaksikan videonya. Kemarin juga sudah diberikan LKPD-nya ya. Sudah jelas belum tugasnya? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, bisa ya. Insya Allah anak ibu pintar-pintar. Baik, siapa yang mau tampil untuk presentasi? Yes, ya, silakan. Dian Prasetya. Belalang daun beradaptasi dengan kamuflase. Kamuflase adalah kemampuan menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Bunglon beradaptasi dengan mimikri. Mimikri adalah kemampuan mengubah warna tubuhnya. Cicak beradaptasi dengan autotomi. Autotomi adalah kemampuan memutuskan bagian tubuh di mana bagian tubuh tersebut akan tumbuh kembali. Ya, bagus. Kelompok 2 sudah bagus ya. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Ya, beri plus untuk kelompok 2. Terima kasih ya, kalian sudah menyimpulkan bagaimana cara hewan beradaptasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti LKPD-nya dikumpulkan, dipotret lewat WA ya. Dikumpulkan ya, silakan dikumpulkan dulu di potret yang tadi sudah kalian kerjakan, dipotret, kemudian dikirim melalui WhatsApp. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu bangsa Indonesia bekerja sama di dalam pertempuran Ambarawa dengan tujuan kerjasama dan taktik melawan sekutu untuk mencapai tujuan yaitu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kesimpulannya, makhluk hidup juga melakukan usaha melindungi diri dari musuh dengan cara apa tadi anak-anak? Beradaptasi untuk memperoleh makanan, kemudian untuk melindungi diri dari siapa? Dari musuh. Kemudian untuk bertahan hidup, ya, untuk bertahan hidup ya. Silakan evaluasi kerjakan melalui Google Form, Ibu kirim Google Form-nya ya. Nah, dikerjakan itu ada soal pilihan ganda, kemudian uraian juga esai ya. Nanti di-submit dikirim ke Ibu guru ya. Jangan lupa passwordnya. Baik, sudah ada yang masuk. Setelah tadi kita melakukan pembelajaran, kita refleksi dulu nih. Apa sih yang kamu pelajari hari ini? Adaptasi hewan. Adaptasi hewan. Kemudian ya. Kemudian bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Materi apa yang kamu pahami dengan baik? Hewan beradaptasi ya. Kemudian materi yang mana yang belum dipahami? Tidak ada yang sulit. Bisa semua ya? Alhamdulillah kami sudah bisa semua. Kemudian manfaat pembelajaran bagi kehidupan, apa sih manfaat pembelajaran hari ini? Kita jadi tahu bahwa bukan hanya manusia yang bisa bertahan hidup dan beradaptasi, tetapi hewan juga bisa beradaptasi. Iya, bagus sekali. Senang hari ini belajar? Senang. Alhamdulillah. Ya, nanti silakan Abi Fakih pimpin doa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Terima kasih semuanya. Salam untuk orang tua ya. Salam sehat. Sampai jumpa lagi. Ketemu daring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.